Baik, karena waktu masuk di pukul 13.00 pas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Selamat siang teman-teman Bincang Jiwa. Gimana kabarnya hari ini? Siang, Kak. Alhamdulillah baik. Halo. Alhamdulillah. Oke, apakah suara saya terdengar jelas? Sama saya putus-putus, Jika aman ya? Oke, terima kasih teman-teman untuk responnya. Oke, senang antusiasme teman-teman semua di siang hari ini untuk yang sudah menyiapkan waktunya untuk sama-sama belajar, sama-sama sharing tentang webinar kita kali ini yang berjudul Ku Mencintaimu Tapi bla 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 bla. Wah, tapi sekali nih teman-teman ya. Nah, kita lanjut saja. Sebelum kita mulai ke acara inti, saya akan menjelaskan tentang sebenarnya apa itu sih bincang jiwa. Mungkin dari teman-teman ini nih, beberapa teman-teman yang ada di sini sudah tahu, sudah kenal dengan bincang jiwa, bahkan sudah sering mengikuti webinar-webinar sebelumnya. Bahkan juga ada dari teman-teman di sini yang sudah mengikuti konseling-konseling di bincang jiwa dan juga psikotes di bincang jiwa. Nah, tapi juga ada beberapa teman-teman di sini yang belum tahu nih bincang jiwa itu tuh apa sih gitu. Nah, di sini bincang jiwa merupakan penyedia layanan psikologi untuk membantu mengidentifikasi potensi individu. Jadi di sini tuh bincang jiwa itu tuh menyediakan layanan psikologi. Nah, layanan seperti apa saja? Nah, di sini ada layanan psikoedukasi yang sering teman-teman lihat di Instagram Bincang Jiwa, dan juga ada layanan webinar yang sering kita termasuk hari ini. Terusnya juga ada beberapa konseling dan juga psikotes, training maupun assessment psikologis. Jadi buat teman-teman yang mau berkonsultasi perihal beberapa layanan di sini, teman-teman bisa DM via Instagram ataupun langsung chat ke admin. Baik, untuk berjalannya waktu untuk berjalannya acara kita itu biar lebih lancar. Nah, maka saya di sini akan memaparkan rundown dan tata tertib webinar pada siang hari ini. Adapun rundownnya, yang pertama yaitu opening. Yang kedua, sambutan dari Ibu Hajah Fahira Idris SEMH. Dan yang ketiga, acara materi yang akan dipaparkan oleh Kak Anissa Hairani, SPSI MPSI Psikolog. Dan selanjutnya ada Q&A dan juga ada pemaparan dari sponsor kita, Ines Cosmetic. Lalu ada giveaway dan yang terakhir yaitu closing. Baik. Di sini ada tata tertib webinar. Pertama yaitu kepada teman-teman di sini, selama pemaparan materi semua partisipan mute. Jadi teman-teman bisa di-mute dulu ketika lagi ada pemaparan materi ataupun lagi ada sambutan. Dan yang kedua yaitu bagi yang ingin bertanya silakan raise hand. Lalu saat sesi tanya jawab, moderator akan mempersilahkan penanya untuk on cam dan unmute. Jadi teman-teman kalau misalkan ada yang mau bertanya boleh lewat chat, inbox chat atau raise hand, dan nanti di on cam dan juga jangan lupa di unmute ya. Lalu di sini kita tidak ada form absensi ya teman-teman ya. Jadi form feedback hanya akan diberikan saat acara webinar ini tuh berlangsung. Permintaan link feedback tidak akan direspon setelah acara webinar selesai ya. Dan yang terakhir diharapkan untuk menyalakan webcam atau kamera saat sesi foto bersama. Nah, jangan lupa ya nanti ya ketika foto bersama dinyalakan webcamnya.
Oke, acara selanjutnya. Jadi kali ini kita kedatangan tamu spesial. Beliau adalah seorang senator, anggota DPR RI Dapil Provinsi DKI Jakarta. Wah, luar biasa sekali ini teman-teman. Karena webinar kali ini tuh memang benar-benar berbeda. Kita kedatangan tamu spesial banget. Nah, terima kasih sebelumnya Ibu Haja Fahira Idris untuk waktunya. Baik, kepada Ibu Haja Fahira Idris kami persilahkan. Terima kasih Mbak Risa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Tiada rangkaian kata-kata yang indah dan agung, tiada bait-bait pujian yang pantas kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan taufik dan hidayahnya kita dapat berkumpul bertatap maya di sini dalam keadaan sehat. Salawat serta salam yang indah tak lupa kita sampaikan kepada manusia agung, insan mulia junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang. Pertama-tama ini yang saya hormati dan saya banggakan, di sini ada Mbak Risa dari Bincang Jiwa. Terima kasih Mbak Risa, dan ada juga ada juga Mbak Anissa Hairani MPSI selaku psikolog klinis Bincang Jiwa ya. Kalau Mbak Risa Pangestu MPS ini selaku co-founder ya Bincang Jiwa dan sekaligus moderator pada diskusi kita hari ini. Terima kasih banyak atas undangannya. Saya Fahira Idris ingin menyampaikan rasa salut saya, apresiasi saya kepada Bincang Jiwa karena Bincang Jiwa termasuk satu dari sedikit gerakan anak muda khususnya para psikolog muda yang concern pada isu kesehatan mental dan memotivasi anak muda lainnya untuk produktif dengan beragam kegiatan edukasi dan konseling yang menarik bagi generasi muda khususnya milenial. Yang saya hormati dan yang saya banggakan para peserta webinar Love Talks ya, Ku Mencintaimu Tapi yang sudah masuk ke dalam ruangan Zoom ini. Para peserta webinar yang saya banggakan, cinta adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Cinta yang sebenarnya kepada pasangan dalam pandangan agama adalah cinta yang dibalut dalam pernikahan. Dewasa ini tak jarang banyak remaja maupun dewasa yang menghabiskan cintanya justru di masa pacaran semata, yang tak jarang pupus ataupun kandas sebelum sampai ke akad pernikahan. Bahkan tak sedikit juga fenomena pacaran yang berujung pada kekerasan fisik dan juga mental, yang justru merugikan kaum wanita yang kerap menjadi korban kekerasan. Nah, ini sebagai catatan ya, Komnas Perempuan mencatat pada tahun 2020 terdapat 299.911 kasus kekerasan terhadap perempuan. Dari 8.234 kasus yang ditangani oleh Lembaga Layanan Mitra Komnas Perempuan, kekerasan terhadap istri ini menempati peringkat pertama, 3.221 kasus, artinya ada 50%. Kekerasan dalam pacaran 1.309, ya 20%, dan ketiga adalah kekerasan terhadap anak perempuan sebanyak 954 kasus atau 15%. Sisanya 15% kekerasan yang dilakukan oleh mantan pacar, mantan suami, dan lain sebagainya. Lantas, apa saja sih bentuk kekerasan terhadap perempuan di masa pacaran perkenalan ini? Biasanya ada dua. Pertama, kekerasan fisik. Ya, kekerasan fisik adalah suatu tindakan kekerasan yang mengakibatkan cedera atau luka pada tubuh perempuan, tindakan memukul, menampar, menjambak, dan sebagainya. Yang kedua, kekerasan psikis. Kekerasan psikis ini adalah suatu tindakan kekerasan yang berupa ucapan yang mengakibatkan menurunnya rasa percaya diri dan meningkatnya rasa tidak berdaya, seperti menekan psikologis pasangan, cemburu yang berlebihan, melarang pasangan untuk berinteraksi dengan orang lain, melakukan pengawasan berlebihan terhadap pasangan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, kekerasan seksual. Kekerasan seksual ini adalah suatu tindakan yang berkaitan dengan pelecehan seksual dan pemaksaan pasangan untuk melakukan tindakan seksual di luar pernikahan. Nah, adapun beberapa faktor mispersepsi atau salah kaprah, khususnya bagi para wanita terhadap kekerasan di masa pacaran, antara lain pertama, perempuan punya pemikiran dan keyakinan bahwa kekerasan yang dilakukan oleh pasangannya merupakan hal wajar karena cinta. Padahal tindakan kekerasan adalah tindakan yang tidak wajar, bahkan masuk kategori perbuatan pidana.
Nah, ini harus dipahami nih, ya. Kedua, perempuan mempersepsi lebih baik memiliki pasangan yang sesekali melakukan kekerasan daripada tidak memiliki pasangan sama sekali. Waduh, ini sangat berbahaya ya ini. Kadang-kadang karena tidak percaya diri, jadi seperti itu, ya. Jadi takut kehilangan, udahlah sekali-sekali mukul nggak apa-apa. Kemudian yang ketiga, perempuan berharap pada suatu hari nanti pacarnya akan berubah, ya. Padahal kalau sudah menginjak ke suatu usia dewasa, kita harus tahu sangat sulit berubah karakter seseorang. Keempat, perempuan mempersepsi bahwa kekerasan akan lenyap apabila sudah menikah atau memiliki anak. Nah, beberapa faktor penyebab di atas dari sisi wanita harus kita cermati dengan baik. Mengapa? Karena jika calon pasangan kita benar-benar tulus mencintai kita, memuliakan kita, menghormati kita, dan ingin menikahi kita dengan cara yang sah dan benar sesuai petunjuk agama, tentunya ia tidak mungkin melakukan kekerasan terhadap kita. Nah, pada saat ini saya ingin menyampaikan sedikit tips nih, saran dalam menyikapi kekerasan di masa pacaran. Yang pertama adalah kita perlu memahami bahwa pacaran adalah bentuk menuju pernikahan. Artinya apa? Tujuan akhirnya pernikahan. Oleh karena itu, bila belum siap menikah, hindari pacaran. Fokuslah membangun diri menjadi pribadi berkualitas dan produktif, apalagi pacaran dalam waktu yang lama yang cenderung berefek buruk bagi diri kita, termasuk resiko kekerasan, karena agama telah memberikan jalan pernikahan, maka menikah jauh lebih baik daripada pacaran. Yang kedua, penting bagi kita memilih pasangan yang baik akhlaknya, baik agamanya, ya. Kenali pasangan kita dari sikap dan karakternya, termasuk bagaimana pola pengasuhan pasangan kita di keluarga asalnya. Karena perilaku kekerasan bisa jadi terbentuk karena faktor lingkungan atau pengasuhan. Yang terakhir, yang ketiga, bila terlanjur terjadi kekerasan dalam masa pacaran, janganlah takut dan khawatir untuk melaporkan perbuatan tersebut kepada pihak yang berwajib seperti kepolisian ataupun Komnas Perempuan. Jangan ditunda, sebab salah satu faktor penting dalam pengusutan kasus kekerasan, khususnya kekerasan seksual, adalah adanya alat bukti visum dari rumah sakit. Bila kita terlambat melaporkan dan bukti tersebut telah hilang atau tidak terbukti, maka laporan dan kasus kekerasan tersebut akan sulit diproses nantinya. Nah, adik-adikku, terima kasih ucapkan kepada peserta webinar hari ini. Saya yakin pembicara kita Mbak Anissa Hairani yang cantik dan cerdas akan mengupas lebih dan akan lebih banyak insight positif yang kita dapatkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih banyak Ibu Haji Fahira Idris SMH atas waktunya dan masukannya, bahwa memang yang tadi sudah Ibu Haji Fahira Idris sampaikan, tujuan kita lihat dulu tujuan dari pacaran ini gitu. Jadi gimana kita untuk menangkap dari tujuan pacaran ini. Nah, jangan lupa juga kalau misalkan sudah merasakan tindakan kekerasan dalam pacaran, laporkan langsung ke pihak yang berwajib, gitu. Baik, terima kasih Ibu Fahira. Mungkin Bu Fahira, kita bisa foto sesi dulu untuk dokumentasi. Gimana Ibu? Assalamualaikum. Baik, mungkin benar dipanggilin Mbak. Oh ya, baik. Oke, teman-teman, memang hari ini tuh luar biasa banget, kita kedatangan tamu yang benar-benar inspirasi, penuh inspirasi, dan mungkin dari teman-teman di sini ada beberapa yang memang kagum dengan keynote speaker kita dan juga dengan narasumber kita pada hari ini. Oke, sambil kita menunggu, boleh teman-teman on cam dulu. On cam dulu ya. Oke. Baik, sebentar.
Baik, ada lagi yang belum on cam, boleh diaktifkan dulu kameranya sebelum kita sesi foto bersama dengan Ibu Hajah Fahira Idris SEMH. Luar biasa banget hari ini tuh Bu Fahira sudah menyediakan waktunya. Ibu Fahira mohon maaf gitu. Kita meminta waktunya untuk sesi dokumentasi, teman-teman pada pengen foto bersama dulu walaupun via online. Oke, teman-teman, nyalakan, sudah dinyalakan kameranya. Oke, 1, 2, 3. Ya, lagi ya, yang sesi yang satu lagi. 1, 2. Oke, terima kasih Ibu Hajah Fahira Idris SEMH. Nanti saya akan tulis nomor kontak saya kalau seandainya nanti teman-teman butuh, nanti mau. Wah, luar biasa banget. Terima kasih Ibu Hajah Fahira Idris. Saya tulis di kolom chat ya. Iya, terima kasih banyak ya Ibu Hajah Fahira Idris yang sudah menyediakan waktunya. Ya. Oke. Kita lanjut. Bentar. Nah, acara selanjutnya yaitu kita sebelum masuk ke materi inti atau acara kita yang kita tunggu-tunggu, kita ada baiknya kenalan dulu nih sama pembicara kita. Kalau misal ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang, maka kita kenalan dulu nih. Sebenarnya pembicara kita sekarang ini tuh siapa sih? Nah, pembicara kita kali ini adalah ada Kak Hanisa Hairani, MPS Psikolog. Beliau adalah seorang ibu dari satu orang anak, dan beliau ini backgroundnya dari S1-nya, beliau lulus dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah pada tahun 2013, dan juga beliau menyelesaikan studi Magister Profesi Psikologi Klinis di Universitas Erlangga pada tahun 2017. Nah, ternyata di sini Kak Anissa juga memiliki pengalaman-pengalaman, salah satunya yaitu sekarang beliau masih stay menjadi psikolog di Alo Dokter dan juga menjadi psikolog di Klinik Tumbuh Kembang Treehouse Learning Center, dan juga ternyata Kak Hanisa Hairani ini adalah seorang dosen di psikologi Universitas Gunadarma. Mungkin dari teman-teman di sini juga ada beberapa yang mahasiswanya Kak Hanisa Hairani ini. Dan dulunya juga Kak Hanisa ini yaitu seorang konselor di UPT P2 TP2A DKI Jakarta. Luar biasa banget ya pengalamannya. Mudah-mudahan dari pengalaman ini Kak Hanisa bisa sharing dan berbagi materi-materi tentang webinar kita siang hari ini. Oke, nah di sini juga saya mau menginfokan hari kebahagiaan, di mana di webinar ini itu kita akan disponsori oleh Ines Cosmetic. Jadi buat teman-teman bisa mendapatkan produk ini dengan posting, kalian rekam, videoin atau kalian foto, dan juga jangan lupa di tag Bincang Jiwa, Instagram Bincang Jiwa, dan juga jangan lupa berikan hashtag Love Talk. Dan kami akan mengumumkan pemenang di Instastory dan menghubungi yang pemenang itu 2 kali dalam 24 jam setelah acara webinar selesai. Kayak gitu ya. Jadi jangan lupa ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa foto atau rekam saat materi berlangsung ataupun saat sesi di mana acara webinar lagi berlangsung. Oke. Lanjut, mungkin di sini kita langsung saja ke acara inti, yaitu Kak Anissa Hairani, SPSI MPSI Psikolog. Jadi beliau nanti akan memaparkan tentang webinar kita kali ini yang berjudul Ku Mencintaimu Tapi apa ya? Nah, oke, baik, Kak Ica boleh kami persilakan. Terima kasih.
Ya, baik. Terima kasih Karisa atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Masih tetap semangat di Sabtu Waalaikumsalam ini. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, walaupun lagi panas gini ya Kak Ica ya. Oh iya. Tapi dengan Dan mengurangi rasa semangat anak-anak perjuangan. Dengan panas menambah semangat adik-adik teman bincang di sini ya. Oke, terima kasih ya atas selalu semangat dan antusiasmenya setiap kali bincang jiwa memberikan acara-acara webinar. Nah, senang banget nih kalau adik-adik teman bincang di sini selalu antusias dan semangat mengikutinya. Nah, tema hari ini tentang Ku Mencintaimu, tapi kok kepotong gitu ya Kak judulnya gitu. Karena kadang saat kita nyayangi ya istilahnya, kalau kita dalam kalau adik-adik di sini saat di usia remaja ini ya, saat kita pacaran tuh aku tuh sayang Kak sebenarnya sama dia, tapi kok kayaknya aku jadi nggak bahagia ya, tapi kok kayaknya sesek ya, tapi kok kayaknya sedih ya gitu. Banyak tapinya gitu. Makanya kayaknya itu bisa kita angkat sebagai tema, apalagi nih semakin kesini tuh semakin banyak juga yang karena kebebasan dan banyaknya sosial media ya, semakin banyak nih yang up tentang kasus-kasus terhadap kekerasan nih dalam relasi atau bilang kan toxic relationship ya. Kalau bagi remaja di sini biasanya kekerasan dalam pacaran. Nah, untuk lebih semangat lagi, saya share screen dulu deh. Untuk lebih semangat lagi, kayaknya kita mitos atau fakta dulu ya, Kak. Wah, boleh pollingnya, Kak. Mungkin boleh nanti pollingnya, teman-teman awal-awal. Teman-teman segera diisi polling mitos atau fakta. Yang pertama nih, hanya laki-laki yang bisa melakukan toxic relationship. Kira-kira mitos atau fakta ya? Silahkan diisi. Oke. Nah, kalau udah, untuk yang kedua, ada nih di polling ini, kekerasan dalam pacaran masuk jadi urutan nomor 2 setelah KDRT untuk kekerasan ranah personal. Tadi sebenarnya sudah sedikit banyak tuh ada pecontekan kalau tadi memang mendengarkan di awal ya, Ibu Hajah Faira Idris itu sudah menjelaskan. Oke. Pertanyaan ketiga, posesif itu tanda sayang, benar atau tidak? Silahkan segera semua diisi ya. Yang terakhir, lingkungan terutama teman sangat berpengaruh nih terjadinya toxic relationship. Oke, saya harap sih semuanya sudah menjawab ya, dan kita pelan-pelan akan temukan jawabannya di materi hari ini. Oke? Kita lihat dulu deh hasil pollingnya. Yang pertama, hanya laki-laki yang bisa melakukan toxic relationship. Wah, di sini banyakan bilang mitos. Yang kedua, kekerasan jadi orang kedua, fakta. Yang ketiga, mitos. Yang keempat, fakta. Oke. Kita temukan jawabannya ya, pelan-pelan nih. Yang pertama, bahwa faktanya memang dari 8.234 kasus yang ditangani oleh Komnas Perempuan. Oke, di stop mitos atau faktanya di stop ya Kak ya, sudah. Yang pertama memang kekerasan dalam rumah tangga yaitu 50%. Yang kedua kekerasan dalam pacaran yaitu 20%. Yang ketiga kekerasan terhadap anak perempuan dan sisanya kekerasan yang dilakukan oleh mantan pacar, bisa mantan suami, ataupun kekerasan terhadap pekerja rumah tangga. Nah, apalagi saat pandemi ini nih semakin meningkat sekali
kasus-kasus kekerasan yang terjadi. Nah, dari data juga bahwa ternyata kekerasan yang paling tinggi yang pertama adalah kekerasan fisik, kemudian disusul oleh kekerasan seksual, disusul lagi psikis dan ekonomi. Nah, kalau kita dari tadi ngomongin tentang kekerasan terus gitu kan, kira-kira, oke. Ini ada yang bilang kecil banget ya PPT-nya ya, sebentar. Saya coba bentar ya. Nah, sudah terlihat ya? Lebih jelas? Ya, lebih jelas. Oke. Kita pahami dulu nih. Di sini sebelumnya ada yang udah tahu belum sih kekerasan sendiri itu apa sih? Kan dari tadi kita ngomongin tentang kekerasan. Nah, kekerasan sendiri itu apa sih? Coba dong biar bertambah semangat nih, mau lihat jawaban dari teman-teman. Kekerasan tuh apa sih? Boleh dijawab nih di kolom chat. Apa sih kekerasan itu? Mungkin rata-rata kekerasan itu terkenalnya memukul gitu kali ya, kayak yang umumnya gitu. Terus tindakan menyakiti orang lain seperti itu kali. Nah, ini udah banyak banget, Kak. Oke, ini udah mulai masuk ya. Ada yang bilang tindakan fisik seperti serangan, tindakan kasar, tindakan menyakiti, perilaku yang kasar. Oke, nah itu hampir semua benar. Namun bisa kita lebih detailkan lagi. Bentar ya. Bahwa kekerasan sendiri adalah penggunaan kekuatan fisik atau kekuatan yang disengaja. Jadi kalau dibilang pasangan itu tidak sengaja memukul, apalagi sudah ada pola, itu sangat tidak mungkin karena perilaku kekerasan itu tentu dilakukan secara sengaja, sehingga bisa membuat seseorang itu terancam, bisa mengancam pada diri dia sendiri, orang lain, ataupun lingkup besar nih, kelompok ataupun komunitas, yang bisa mengakibatkan luka, kematian, bahaya psikologis, dan kekurangan-kekurangan lainnya. Itu menurut dari WHO. Nah, jenis kekerasan sendiri itu juga ada 3, yaitu fisik, kita pahami ya. Ada memukul, menendang, menjambak, menampar, ataupun kekerasan seksual nih, memaksa melakukan hubungan seksual, mengirim atau merekam gambar yang tidak pantas. Nah, ini nih kadang-kadang nih pas beberapa kasus ya, itu mungkin akan terikat, aduh mau putus tapi kok gimana ya Kak, karena saya tuh mungkin ada video-video yang takut disebarluaskan gitu kan. Nah, di sini tuh juga masuk ranah kekerasan seksual sebenarnya. Kemudian ada psikis itu seperti membentak, menghina, membanding-bandingkan, dan tadi posesif itu bukan tanda sayang tapi sebenarnya masuk ke ranah kekerasan dalam hubungan. Kemudian nah, sebelum kita pahami macam-macam dari kekerasan pacaran, kita juga harus perlu pahami dulu nih kekerasan dalam pacaran itu sendiri adalah sikap mengendalikan atau memperlakukan secara agresif yang dilakukan pada masa pacaran. Sorry, ini kenapa ya? Nah, hal ini bisa terjadi dalam hubungan biasa ataupun hubungan sesama jenis, dan kekerasan tersebut bisa berupa kekerasan secara verbal, emosional, fisik, seksual, ataupun gabungan dari semuanya. Nah, kalau kadang ada yang nanya nih Kak, kalau seandainya fisik aja bisa nggak? Oh, bisa, itu masuk kekerasan dalam pacaran. Tapi Kak, kalau misalnya cuma misalnya psikis aja Kak sama omongan, itu nggak cuma ya kan, tapi kan nanti akan ada dampak nih di sini. Makanya nanti kita lebih detail lagi pahami apa aja sih jenis-jenis dari kekerasan dalam pacaran itu sendiri. Oke. Nah, di sini kita pahami bahwa jenis-jenis dalam
bentuk-bentuk kekerasan dalam pacaran sendiri, bentuknya ada intimidasi. Kadang kalau misalnya nih ada yang merasa saya tuh suka diteriakin sama pacar saya atau sama pasangan saya. Nah, itu masuk ke intimidasi. Ataupun membuat pasangan itu merasa takut merusak barang gitu kan. Suka rusak-rusak barang nih. Nah, itu masuk ke ranah intimidasi. Ada juga di sexual abuse, kita pahami ya, sexual abuse di sini ada pemerkosaan, ada memegang-megang area sensitif gitu kan, menggunakan obat-obat terlarang untuk bisa melakukan hubungan seksual itu sendiri gitu, memberikan obat-obatan terlarang gitu. Kemudian ada physical abuse, yaitu seperti menampar, ya kan, membuat seseorang tuh takut di situ. Kemudian ada treat, suka men-treat nih, kayak bilang kalau misalnya kamu tuh nggak bisa apa-apa kalau nggak ada aku gitu. Nah, kadang tuh yang ngebuat seseorang tuh jadi kadang-kadang down ya. Beberapa kasus tuh bilang, tapi kan Kak, aku tuh emang kalau nggak ada dia tuh karena sudah terbiasa ya, sudah terbiasa. Nah, di sini biasanya treat dan domination itu saling berkaitan nih. Karena sudah terbiasa untuk apa-apa pasti bareng gitu kan sama pacarnya gitu. Dan apalagi ditambah posesif ya. Selama ini soalnya Kak, aku tuh jadi jauh nih dari teman-temanku karena pacarku nggak bolehin saya temenan kecuali sama dia. Nomor handphone aja juga nggak boleh nih ada teman-teman lain, nggak boleh misalnya kalau yang perempuan nggak boleh ada teman-teman laki, nggak boleh, kalau yang laki nggak boleh ada kontak teman-teman perempuan. Padahal dalam berelasi tentu kita tidak bisa mengkotak-kotakan kan, nggak bisa mengkotak-kotakan oh cuma mau punya teman laki-laki aja atau enggak atau cuma mau punya teman perempuan aja. Nah, di sini nih bisa jadi bentuk dari kekerasan pacaran itu sendiri. Kemudian juga ada membuat takut ya, tadi membuat malu gitu, mengecilkan atau membuat seorang itu kayak merasa diri dia deh yang bersalah gitu. Kayak misalnya bilang kalau ya emang semua tuh salah kamu gitu. Ataupun membuat jok-jok yang menyakiti hati, sudah dibilang ya, karena beberapa juga ada yang kasus ya bilang gini, saya tuh udah bilang, saya nggak suka untuk dibercandain seperti itu. Tapi pasangan saya menganggap, ih lebay banget sih gitu. Nah, ini nih yang kadang sebenarnya secara langsung atau tidak langsung masuk ke dalam kekerasan dalam pacaran. Nah, mungkin dari sini sudah mulai nih, apakah dalam hubungan yang saya jalani saat ini masuk ke kekerasan dalam pacaran nggak ya? Apakah pacar saya melakukan atau malah saya yang melakukan kekerasan dalam pacaran? Oke, selanjutnya. Nah, ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Karena kita pahami bahwa remaja ini punya pemikiran yang sangat idealis dan sangat percaya sekali dengan teman-teman sebayanya. Jadi memang teman itu sangat menjadi faktor, lingkungan dan teman itu sangat menjadi faktor nih terjadinya bias persepsi bagi remaja tersebut. Jadi kadang remaja lagi cerita nih, lagi sharing nih, aduh saya tuh kemarin datang telat, terus pacar saya langsung teriak-teriakin saya, langsung pergi gitu aja. Padahal saya udah minta maaf. Kata temennya gini, ya biasa aja kali ya, siapa suruh kamu salah. Nah, di situ kan berarti ada akhirnya perempuan itu
ya dalam hal di kasus ini seorang perempuan ya. Perempuan itu merasa oh memang saya pantas untuk dipermalukan ya di depan umum karena saya salah. Nah, di sini kan akhirnya muncul persepsi-persepsi bias nih yang terjadi karena yaitu salah satu faktor ungkapan dari teman sebayanya. Kemudian faktor yang kedua adalah harapan transgender sendiri. Kita tidak dapat memungkiri beberapa orang juga berpendapat bahwa atau istilahnya memaklumi bahwa oh kalau laki-laki mah ya udah biasa aja kalau misalnya melakukan tindakan kekerasan, ataupun ada beberapa yang memaklumi oh ya biasa kali kalau perempuan mah tiba-tiba PHP-in gitu. Nah, padahal ataupun tiba-tiba ghosting gitu kan. Padahal kita pahami bahwa tidak dibenarkan baik perempuan ataupun laki-laki itu melakukan kekerasan tadi. Kan kita pahami bahwa kekerasan itu nggak hanya kekerasan fisik aja, tapi ada kekerasan psikis, ya kan? Dan itu yang kita juga tidak sadari. Mungkin kalau awal oh ya udahlah nggak apa-apa kali ya, baru awal-awal nanti mungkin bisa berubah gitu, ataupun ya udahlah maafin aja dulu gitu. Jadi tidak ada, apalagi saat berelasi tidak ada komunikasi dua arah, tidak ada saling keterbukaan di situ. Nah, kemudian kurangnya pengalaman, dan ini kurangnya pengalaman ini sebenarnya juga sangat berkaitan nih dengan sedikit kontak dengan orang dewasa, karena kita pahami bahwa kadang remaja tuh merasa ya mau ngapain sih Kak gitu. Beberapa kasus juga saya temukan bahwa bilang gini, lagi bingung juga kan Kak mau cerita ke orang tua tuh apa, kayak mereka ngertiin aja gitu. Nah di sini kan sebenarnya juga terlihat nih bahwa kekurang dekatan atau kurang attachment-nya seorang anak ke orang tua ataupun ke orang dewasa, ataupun memang sebenarnya sudah pernah cerita tapi dapat penolakan, itu sangat menjadi faktor nih seseorang bisa mendapat kekerasan dalam pacaran itu. Kemudian kurangnya akses sumber daya masyarakat, karena kita pahami bahwa beberapa tempat ya membutuhkan oh saya itu dapat kekerasan nih Kak dalam pacaran gitu, tapi keluarga nggak bilangnya ngapain sih lebay banget gitu, ataupun ya kamu aja kali yang mulai-mulai gitu. Nah dan lain-lain, istilahnya seorang anak ini merasa tidak ada yang mendukung dia gitu, atau baik itu dari keluarga ataupun yang lain, ataupun memang dari keluarganya sendiri memang tidak ada, ya itu tadi tidak ada saling terbuka ya, jadi merasa bahwa ya udah urusan masing-masing gitu. Nah ini yang jadi salah satu faktornya gitu, jadi anak juga takut gitu menginfokan keluar, dan memang apalagi anak-anak di bawah usia itu kan juga kadang tuh perlu juga ada yang mendampingi untuk bisa datang ke tempat-tempat misalnya kayak rumah sakit ataupun ke kantor polisi, nggak bisa tuh datang cuma anak umur 10 tahun sendirian gitu. Kadang memang perlu ada pendamping di situ. Nah, di sini sebenarnya kalau memang tinggal di DKI Jakarta tuh kalau untuk kasus-kasus kekerasan bisa tuh langsung di call 112, ataupun kalau misalnya emang dekat sama kepolisian bisa minta tolong, misalnya ada tetangga ya yang tahu, ataupun memang sangat baiknya apalagi untuk anak-anak di bawah usia itu punya satu sosok orang dewasa yang memang bisa diajak untuk sharing. Agar apa? Apalagi misalnya di sini oh deket nih mau sharing sama guru BK. Kalau di sekolah kan ada guru BK, ya nggak apa-apa, itu bisa pergunakan. Ataupun punya saya tuh punya kakak sepupu juga gitu, ya nggak apa-apa. Jadi jika apapun terjadi bisa ada yang mengetahui sejauh mana yang adik-adik rasakan. Kemudian faktor selanjutnya yang mempengaruhi adalah penyalahgunaan obat, karena kita pahami juga bahwa efek atau dampak dari penyalahgunaan obat ini sangat terlihat sekali ya. Kalau
kita pahami beberapa kasus gitu ya, nggak cuma di ranah remaja aja, beberapa artis juga sempet tuh ada cerita juga kan bahwa ya nih melakukannya karena pengaruh dari obat-obat ataupun minum-minum alkohol gitu. Karena kita pahami bahwa dengan mengkonsumsi hal-hal tersebut kadang kita juga di luar dari kontrol sendiri. Oke, selanjutnya. Nah, kita pahami bahwa kita sih pengennya saat menjalin hubungan itu mulus-mulus aja, ya kan? Seperti drama-drama Korea ataupun seperti Cinderella ataupun seperti yang kita harapkan lah. Tapi berbunga-bunga, berlove-love gitu kan seperti gambar ini. Tapi pada kenyataannya hidup tidak selalu semulus itu, ya kan? Bahwa beberapa remaja ini bisa melakukan kekerasan karena saat kecil si remaja ini pernah mengalami kekerasan juga nih secara fisik dan psikis saat masa anak-anak, ataupun remaja ini pernah melihat orang tuanya memukul atau melakukan kekerasan atau kekerasan plus minum-minuman keras atau menggunakan narkoba di depan anak tersebut. Ini combo banget ya. Dan akhirnya anak ini memiliki trust issue sendiri yang nggak selesai, akhirnya berdampak tuh pada kemampuan anak tersebut dalam berelasi dan menjalin hubungan atau relationship. Oke, next. Nah, setelah kita pahami tadi bahwa sebentar ya, ini kenapa gini sih? Oke. Kita pahami tadi bahwa kekerasan itu juga punya dampak yang sangat banyak. Para korban kekerasan dalam hal ini apalagi kita khususkan pada kekerasan dalam berpacaran sangat beresiko mengalami keluhan kesehatan 1,5 kali lebih banyak. Dampak fisik jelas kita bisa lihat ya, bisa kita lihat secara langsung. Ada memar-memar. Nah, ini juga sebenarnya jadi warning buat teman-teman. Kalau temannya ada yang kayaknya biasanya nggak bengep-bengep ya. Kemarin kayaknya habis jalan sama ini deh. Nah, kalau nanti, apalagi kalau temennya sharing, itu jangan, kita dengarkan dulu. Kita dengarkan share empati, jangan langsung di judgment nih. Jangan langsung di judgment, lebih banget kali. Karena kita tidak pernah tahu kan bagaimana dia menghadapi situasi tersebut. Kita tidak pernah tahu seberapa dia sudah berusaha untuk keluar dari lingkaran tersebut. Nanti kita lihat ya, ada lingkaran atau pola kekerasan itu sendiri. Kemudian bahkan ada yang bisa menyebabkan kecacatan secara permanen gitu dari kekerasan fisik itu sendiri. Kemudian untuk dampak psikologis, nah ini yang sebenarnya sakit berdarah yang tidak terlihat, ya kan? Merasa sakit hati gitu kan, sakit hati banget Kak pokoknya sama dia. Tapi gimana dong Kak? Aku tuh sebenarnya masih sayang gitu kan? Ataupun merasa ya ampun Kak, aku tuh sebenarnya serius Kak, aku tuh malu banget sebenarnya kemarin dihina-hina kayak gitu. Bayangin Kak, aku tuh sampai kayak kebayang lagi. Aku tuh bahkan sampai takut ngedenger orang bervolume suara keras, aku tuh sekarang jadi takut gitu. Nah, itu bisa jadi dampak psikologis. Akhirnya dia juga sampai punya pemikiran ya, akhirnya mengeneralisasi bahwa ya dia aja yang udah saya kasih apapun gitu istilahnya, udah baik-baikin, nggak bisa saya percaya, gimana saya bisa percaya sama orang lain gitu kan. Akhirnya malah jadi nggak percaya nih sama semua orang gitu kan. Dan sering jadi menyalahkan diri sendiri, akhirnya jadi nggak bisa tidur. Mungkin kalau yang sekolah akademiknya jadi menurun ya secara prestasi ataupun nilai. Kalau yang udah kerja itu mungkin jadi nggak fokus kerjanya, jadi berantakan bekerjaannya.
Nah, sebenarnya dampak-dampak kekerasan ini juga berlaku nih, nggak hanya kekerasan dalam pacaran, tapi juga kekerasan dalam rumah tangga itu sangat berdampak sekali ya, baik itu perubahan pola tidur, perubahan pola makan, akhirnya jadi kayak nggak bersemangat untuk menjalani hidup, kayak pengen tidur, terus ataupun ada yang akhirnya juga nggak bisa tidur karena kepikiran gitu. Ada yang akhirnya berdampak pada nggak nafsu makan, nih saya tuh udah sebulan ini berat saya udah turun gitu. Ada yang malah akhirnya karena mikir gitu udah pokoknya saya yang penting makan aja lah gitu biar nggak stres. Nah, kemudian tadi saya katakan bahwa di sini ada polanya udah belum. Nah, ada pola kekerasan itu sendiri. Bahwa tadi ke skip ya. Kekerasan itu punya pola. Yang pertama, kadang muncul konflik dulu nih di sini. Mulai ya kan, bisa berantem-berantem mulut, berantem-berantem di chat ya kan. Kemudian muncul kekerasan di sini. Ya kan? Terus habis itu minta maaf deh. Mohon-mohon minta maaf gitu kan. Nah, di sini bulan madu tuh kayak akhirnya ya udah dibaik-baikin nih. Tapi nggak lama bisa muncul konflik lagi. Nah, dari pola ataupun nih lingkaran setan ini nih, yang tadinya rentangnya mungkin, ya sih Kak, pas awalnya tuh kayaknya paling setahun, saya tuh udah 3 tahun pacaran ini. Tahun-tahun awal tuh kayaknya masih jarang-jarang tuh Kak. Nah, mulai tahun kedua, apalagi tahun ketiga nih, udah mulai sering. Bahkan sekarang malah ghosting, udah hilang-hilangan Kak, nggak tahu kemana, gitu kan. Nah, itu yang masuknya ke pola kekerasan itu sendiri. Jadi semakin lama sebenarnya rentangnya itu semakin cepat. Yang dulu mungkin setahun sekali, sekarang bisa deh tiap hari, ataupun akhirnya menghilang. Kayak jelangkung ya, pulang tidak dijemput, kalau jelangkung tuh. Jadi tiba-tiba udah menghilang gitu aja deh, nggak tahu kemana gitu. Oke. Kemudian kenapa sih remaja ini rentan terhadap kekerasan dalam pacaran? Karena kita pahami tadi bahwa remaja ini memang fase di mana mencari jati diri. Dan secara teori juga, teori dari Erikson, teori psikososial, bahwa fase remaja adalah fase di mana mencari identitas versus confused. Kalau dia nggak dapat identitas dia jadi bingung. Dan akhirnya dia juga sulit nih untuk ke tahap selanjutnya nih. Biasanya kan rentan-rentan tuh di usia-usia remaja dan dewasa awal nih. Gimana saya bisa memulai hubungan secara intimasi? Saya juga bingung nih sama diri saya. Saya juga nggak tahu apa yang plan saya ke depannya gitu kan. Belum selesai dengan isu-isu yang ada dalam diri dia. Nah, selain itu memang pada usia remaja, baik secara mental ataupun emosi memang masih labil, serta pola pikir yang memang belum matang, sehingga mendorong remaja melakukan tindakan kekerasan tanpa pikir panjang. Udah tonjok-tonjok aja gitu kan. Nah, kita pahami bahwa baik kekerasan dalam pacaran ataupun kekerasan dalam rumah tangga, tadi yang kita lihat ya dari lingkaran tadi, itu ada kontrol, ada power, itu relasinya nggak seimbang tuh di situ tuh. Nah, kalau menurut Reckley dan Wolf, bahwa korban-korban langsung KDRT pada fase anak-anak juga bisa menempatkan salah satu ya, tidak pasti, anak korban pasti melakukan kekerasan, itu nggak pasti, tapi menjadi salah satu faktor untuk melakukan kekerasan saat menjalin relasi pada masa datang, atau saat berpacaran, atau mungkin saat berumah tangga lagi. Ya karena belum selesai nih sama isu-isu yang ada dalam diri dia. Mungkin dia jadi kayak merasa kalau pacaran itu karena sudah terbiasa dengan banyak yang bohongnya gitu ya. Kenapa sih kalau hubungan tuh kok banyak bohongnya, baik yang nggak bisa dipercayai. Di satu fase dia bertemu dengan orang yang benar-benar lurus aja gitu, dia kayak masa sih? Jadi akhirnya timbul tuh curiga-curiga di situ. Nah, kemudian relasi yang tidak seimbang antara pasangan juga memicu atau menjadi faktor kekerasan terhadap perempuan dalam kekerasan KDP tadi dan KDRT. Nah, karena relasi kuasa juga bisa membuat perempuan tidak berdaya. Nah, dalam hal ini sebenarnya
yang bisa melakukan kekerasan itu nggak hanya laki-laki saja, tapi perempuan juga bisa gitu. Perempuan tiba-tiba ghosting bisa nggak bisa, ya kan? Kalau laki-laki tiba-tiba ghosting bisa nggak bisa. Jadi sebenarnya nggak ada bisa dibilang dalam hubungan pasti laki-laki menjadi pelaku. Nah itu nggak bisa. Atau perempuan pasti menjadi pelaku. Nah itu nggak bisa karena sebenarnya semua baik perempuan atau laki-laki itu sangat punya potensi juga gitu untuk melakukan kekerasan. Oke. Kemudian ini kenapa ya, maaf ya, kok agak Nah, ini yang perlu kita pahami, red flag atau warning yang harus kita mulai sadari nih, apalagi jika sudah berkali-kali ya. Mungkin kalau pertama tuh setiap pasangan mungkin ya udahlah, mungkin hilaf, ya udah maafin aja gitu. Tapi kalau semakin kesini nggak bisa kompromi ya, saya sama pacar saya ya, apa-apa dilarang, nggak mau ngedengerin alasan saya, ya kan? Terus berdalih tiba-tiba kayak menghilang terus datang lagi berdalih ya emang aku orangnya cuek gitu kan. Padahal kita pahami kan setiap pasangan tuh pasti bisa merasakan pasangan itu memberikan perlakuan khusus untuk dia ataupun memberikan rasa sayang dalam bentuk apapun ya. Bisa dalam bentuk kata-kata chat itu kan juga sebenarnya bisa terlihat gitu. Kemudian tiba-tiba ghosting, terus ada yang merasa gini, saya tuh semakin kesini itu nggak merasa bahagia dan kenapa ya jadi dibanding-bandingin, apalagi tuh diminta untuk harus ngerti mulu gitu. Padahal kalau ditanya ya udah kita harusnya gimana dong? Ya harusnya kan kamu ngerti. Nah, padahal setiap pasangan perlu nih adanya keterbukaan komunikasi karena kedua-duanya ini kan juga bukan dukun atau bukan apa yang tiba-tiba tahu kan atau tiba-tiba bisa membaca pikiran gitu kan. Atau salah satu yang mendominasi tadi tidak ada komunikasi dua arah, nggak mau sama-sama berusaha untuk berbenah diri, ya udahlah orang kamu doang yang salah, enggak kamu yang salah. Nah, udahlah sampai tahun ya juga nggak ada yang mengaku bahwa sebenarnya dua-duanya tentu salah gitu. Kemudian curiga, membatasi lingkungan pertemanan, dan melakukan kekerasan fisik, verbal, bahkan seksual. Nah, selanjutnya nanti saya lebih senang ya kita mungkin kalau mulai ada yang mau tanya-tanya kita akan lebih dalam saat Q&A nanti. Nah, apa yang bisa kita lakukan untuk pencegahan kekerasan sendiri? Yang pertama, tumbuhkan self-awareness dalam diri kita. Kita harus mulai aware nih. Kita pahami apa sih kelebihan kekurangan diri kita gitu. Jadi, tidak selalu menyalahkan pasangan. Ataupun kita bisa berdiskusi nih sama pasangan. Tujuan sebelum memulai hubungan, ada baiknya memang kita diskusikan dulu tujuannya apa sih? Mau cuma main-main? Ya kan karena beberapa apalagi dengan usia-usia mungkin di dewasa awal sudah mulai berpikir ya, oh saya udah nggak bisa main-main lagi nih. Dan yang pasti setiap hubungan itu perlu adanya komitmen. Ya, komitmen itu sangat penting. Komitmen dan jangan sampai tidak terburu atau terburu-buru ini sorry ya tulisannya harusnya terburu-buru. Terburu-buru memutuskan kembali menjalin hubungan. Nah, di sini atau memaksakan diri. Ya udah sih Kak daripada ntar aku dibilang jomblo nih malam Minggu ya kan ini Sabtu nih nanti malam yang malam Minggu di rumah doang ya kan. Nah, jangan karena malu untuk dibilang kok nggak kemana-mana sih gitu. Nah, akhirnya ya udahlah nggak apa-apa pacaran walaupun orangnya misalnya suka ghosting gitu. Nah, ini harus mulai dipertimbangkan kembali dan mulai belajar untuk bisa menikmati hidup sendiri, kayak punya me time, terbiasa untuk me time di sini sebenarnya kita belajar untuk menyayangi diri kita sendiri ya. Kita punya waktu untuk menghargai apa yang sudah kita capai. Me time ini bentuknya banyak, bisa ya terserah teman-teman, bisa salurkan hobi, mungkin kalau yang perempuan
bisa nyalon ya ke salon, luluran, ataupun bisa cuma dengerin musik, ataupun udahlah kayaknya setelah Senin sampai Jumat udah pusing sama kuliah, udahlah mungkin Netflixan gitu atau nonton drakor gitu kan. Dan yang paling penting juga pahami nih tadi tanda-tanda kekerasan dan identifikasi tujuan dan plan hidup. Nah, ini penting banget juga bahwa setiap remaja penting untuk mulai menyusun plan-plan hidup ke depannya. 5 tahun ke depan kayaknya saya mau ini deh. Nah, dari situ kan kita bisa lihat nih, apa aja sih yang kita butuhkan dulu. Jadi nggak hanya konformitas atau ikut-ikutin teman, tapi kita sudah paham apa yang kita butuhkan, apa yang perlu kita tingkatkan. Oh, kayaknya saya untuk mencapai apa yang saya cita-citakan, saya masih kurang ini deh. Nah, jadi sudah lebih fokus gitu. Kemudian kalau sudah terjadi gimana dong, Kak? Yang pertama, pahami dulu perilaku serta yang dimiliki pasangan. Nah, ini mungkin kalau yang baru baru sekali, tapi kalau sudah membahayakan, nah itu harus dipertimbangkan. Mulai dipertimbangkan apakah memang benar hubungan ini masih bisa dilanjutkan, pacaran ini gitu. Ajak diskusi pasangan. Nah, kadang ini nih yang susah. Kalau misalnya nggak bisa, oke, kita beri waktu aja dulu nih untuk sama-sama introspeksi diri. Kalau memang nggak bisa, nah itu kemudian bisa masuk ke teman-teman bisa buat pertimbangan. Apakah benar? Apakah memang iya nih dengan sikap seperti itu hubungan bisa diteruskan? Apakah memang kalau memang dipaksakan diteruskan dan begini terus, apakah dampaknya tidak menyakiti diri atau malah menyakiti diri ya gitu. Kemudian tadi berusaha berpikir jernih, kenali tanda-tanda kekerasan, dampak pada diri sendiri dan seberapa sering frekuensinya. Ambil keputusan dengan membuat pertimbangan, tadi ya kita buat pertimbangan dulu dan sharing dengan orang-orang yang kita percaya atau profesional yang dibutuhkan. Oke. Nah, sebenarnya sudah selesai sih pemaparan pada siang hari ini, ya. Mungkin kata terakhir, be strong because things will be get better. It may be stormy now, but it never rainy forever. Jadi semuanya pasti akan berlalu karena badai itu nggak akan selalu menjadi badai. Dan hujan tidak akan selalu hujan, pasti akan ada waktunya kita akan terang. Terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kembali ke Kak Risa. Oke. Oke, terima kasih Mbak Ica. Super luar biasa banget ini materinya pada hari ini. Nah, kayaknya udah banyak banget nih Kak Ica nih pertanyaan-pertanyaan di kolom chat. Dan juga memang ada beberapa yang langsung DM ke Instagram Bincang Jiwa. Lumayan banyak banget ini. Dan luar biasa banget, excited banget berarti teman-teman untuk materi pada siang hari ini. Nah mungkin ini saya pilih dulu kali ya Mbak Ica ya. Silakan. Untuk pertanyaan pertama. Nah pertanyaan pertama ini saya pilih dari Kak Siti Fauzia Rahayu. Asal Kalimantan Timur. Wah, halo Kalimantan. Halo Kalimantan, kita bisa sapa-sapa dari Jakarta ke Kalimantan. Luar biasa ya. Terima kasih Kak Fauziah Rahayu untuk pertanyaannya. Jadi pertanyaannya seperti ini Kak Ica. Apakah seseorang orang yang melakukan kekerasan atau toksik dalam hubungan berpacaran itu karena dia memiliki rasa sayang dan takut kehilangan yang sangat berlebihan, namun tidak dapat menunjukkan dengan benar sehingga salah dalam bertindak? Dan jika orang yang melakukan ini toksik, apakah dapat berubah sepenuhnya suatu saat? Wah, luar biasa nih pertanyaannya. Banyak banget nih yang merasakan seperti ini sebenarnya Kak, hanya saja diwakili dari Kak Siti Fauzia Rahayu. Silakan Kak untuk jawabannya. Oke, sekarang yang perlu dipahami. Tadi siapa namanya Mbak Siti Rahayu? Kak Siti. Kak Siti Rahayu. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang sekarang perlu dipahami bahwa apakah rasa sayang itu
bentuknya kekerasan. Gitu. Nah, tentu mungkin kalau di awal kita pahami dalam berelasi itu kan mungkin berusaha ya melakukan sesuatu yang terbaik. Tapi kalau tiba-tiba ada warning, apalagi saya tadi tekankan bahwa ada baiknya memang sebelum menjalin hubungan, pahami dulu nih karakter dari pasangan yang akan kita, istilahnya kita sama-sama mau jalin nih. Misalnya kita perempuan, laki itu kayak apa sih? Gitu. Kita harus pahami dulu. Dan komunikasikan dulu juga nih, tujuannya, komitmennya seperti apa gitu. Jadi kalau dibilang sebenarnya tuh dia sayang, iya mungkin ada satu sisi dia sayang, tapi perlu dipahami juga kalau memang sudah diinformasikan ya, kayaknya kita nggak bisa kayak gini deh, kayak kamu nggak baik deh kayak gini. Yuk kita sama-sama diskusi gitu, kita sama-sama coba yuk refleksi bareng-bareng. Kayaknya apa ya yang harus saya mungkin ya kalau yang ini kalau tadi kan pertama kita perlu tahu dulu nih di awal karakter pasangan seperti apa, kemudian tujuannya seperti apa. Oh tapi kok di tengah-tengah ternyata masih bisa berubah ya namanya manusia kan itu tentu dinamis ya. Ajak diskusi dulu sama pasangan gitu, atau sama kalau dalam hal ini ya pacar kita gitu. Nah kok nggak bisa dibilangin ya, kok kayaknya malah saya yang jadi disalahin mulu ya, kok kayaknya saya merasa jadi saya yang bersalah gitu. Nah ini yang perlu jadi warning, berarti apa ya perlu sama-sama pahami bahwa apakah memang hubungan ini masih bisa dipertahankan atau tidak, karena rasanya percuma sekali untuk mempertahankan apabila sama-sama tidak mau saling introspeksi atau sama-sama tidak mau membuka diri dan tidak mau berproses untuk menjadi lebih baik. Karena pada dasarnya kalau kita pikir-pikir ya, bagaimana kita mau bersama-sama kalau memang istilahnya seseorang itu tidak mau kita perjuangkan. Gitu. Kayak saya selalu bilang, kita bisa memperjuangkan orang dan siapa yang mau kita perjuangkan. Kalau bisa dibilang bisa berubah nggak? Bisa kalau sudah ada kesadaran dari orang itu sendiri. Karena nggak ada tuh yang bisa dibilang nanti kayaknya kalau misalnya nanti bisa deh berubah gitu. Saya kayaknya bisa deh mengubah orang itu. Enggak, karena yang bisa mengubah diri ya orang itu sendiri. Oke, terima kasih Kak Ica. Terusnya berkaitan dengan pertanyaan yang tadi Kak Ica, bahwa kan salah satunya kan kayak disalah-salahin terus kita kayak gitu kan. Apa kaitannya sama posesif, terlalu posesif? Kalau ada pacar yang posesif kayak gitu, kayak kamu jangan keluar rumah karena ini, kamu jangan jangan deket-deket sama siapapun, atau kamu makan jangan banyak-banyak, nanti gendut, atau apalah, pokoknya terlalu posesif, padahal niat si pacar ini tuh baik untuk kesehatan, cuman kita menanggapinya kok jadi kayak tertekan kayak gitu, walaupun ini itu tuh baik. Nah kalau kayak gitu lebih baik kita udah saja atau bagaimana Kak? Oke, yang pertama tadi kita ajak diskusi dulu pasangan ya. Kita ajak diskusi bareng-bareng, karena memang dalam sebuah hubungan yang paling penting banget itu adalah komitmen dan komunikasi. Kita tanya kenapa sih alasannya gitu. Kalau memang rasional ya, misalnya dia tuh maksudnya nggak boleh banyak-banyak, tapi cara ngomongnya mungkin dengan cara yang baik ya. Kalau dia ngomongnya kasar, gendut banget sih gitu kan misalnya, tapi tuh kayak bukan kayak istilahnya mengejek gitu kan, apalagi di depan umum gitu. Itu pertama kali misalnya melakukan itu, tapi dia cuma baru sekali nih Kak. Nah, coba ajak diskusi dulu nih, ya. Saya tidak bilang kalau baru tiba-tiba yaudah langsung putus aja gitu. Coba ajak diskusi dulu. Nah, tapi kalau untuk kasus-kasus kekerasan seksual, ya, kekerasan fisik, apalagi sudah penyalahgunaan narkoba, saya akan mengembalikan lagi ke pasangan tersebut ya, ataupun orang yang sedang saya konselingkan tersebut, apakah memang
Mbak atau Mas bisa mempertahankan atau sama-sama mau memperjuangkan orang tersebut gitu. Dengan coba dipertimbangkan lagi ya kelebihan kekurangannya jika terus berada dalam relasi tersebut. Oke, terima kasih Kak Ica untuk jawabannya. Nah, kita lanjut lagi nih ya Kak, pertanyaannya dari wah ini mah saudara nih dari Jakarta. Dari Jakarta. Nah, dari Mbak Eni. Mbak Eni mau bertanya, bagaimana sih Kak Ica menghilangkan trauma pasca kegagalan pernikahan akibat suami selingkuh dan mengakibatkan orang tersebut mengalami gangguan psikologis Kak? Ini kasusnya yang terjadi pada teman saya. Terima kasih. Wah, ini tuh banyak banget loh Kak Ica. Kasus-kasus seperti ini kan banyak tuh di akun lambe-lambe, Instagram, Facebook semuanya. Yang udah pacaran lama ternyata ujung-ujungnya ditinggal gitu kan. Ternyata nikah sama orang lain. Udah pacaran lama ternyata dia malah nggak serius gitu kan. Nah juga ada lagi nih Kak yang kasus yang kayak yang lagi booming juga, bahwa si perempuan ini tuh kayak ngeghosting, pacaran lama tapi ternyata dia ini tuh kayak ngeghosting, tiba-tiba pas udah lama dia ya udah gitu meninggalkan gitu aja kayak gitu. Jadi menurut Kak Ica bagaimana caranya untuk menghilangkan rasa trauma seperti itu dan bisa menerima sosok seseorang yang baru lagi di hati gitu kan. Okay. Kan kalau udah lama tuh lumayan tuh membekas banget. Ketika kita ketemu sama orang yang baru, ya keingetan si dia kayak gitu kan. Nah, otomatis kita kayak langsung feedback, flashback lagi pikiran kita tuh ke masa lalu kayak gitu. Otomatis kan ada muncul rasa sedih, nangis, nyesek banget gitu kan biasanya. Nah, kalau kayak gitu gimana Kak Ica? Terima kasih. Oke. Yang pertama, kalau saya sering sarankan juga ke klien-klien saya, terima dulu tuh rasa sakitnya, ya, nggak perlu menolak. Ya memang saya pahami banget yang namanya siapapun ya ditinggalkan. Sebenarnya nggak cuma sama pasangan ya, sama orang-orang yang kita sayang itu kan sangat nyesek banget ya, sangat nggak enak banget gitu. Apalagi ini ditinggalinnya ghosting gitu ya, lagi sayang-sayangnya pergi gitu kan. Ataupun kalau di sini yang tadi Mbak yang penanya ya, tadi siapa yang bertanya, Mbak Risa? Eni. Iya Mbak Eni, temannya Mbak Eni bilang akibat dari kekerasan dalam rumah tangga gitu ya. Saya nggak tahu, mungkin sudah, apalagi kalau sudah bertahun-tahun itu pasti sangat membekas dan akhirnya kayaknya takut banget gitu untuk menjalin hubungan lagi gitu. Nah, itu sangat wajar banget. Yang pertama, perlu kita lihat dulu ya seberapa besar dampaknya. Ya, kalau seandainya sudah ada perilaku perubahan pola tidur, akhirnya ini udah sampai setahun nih tidurnya nggak benar, makannya juga nggak benar, sudah ada perilaku menyakiti diri gitu kan, sudah ada jadi sudah ada istilahnya upaya-upaya kayak ini mengakhiri hidup gitu, bukan keinginan lagi tapi sudah pernah dipraktekkan gitu ya. Nah ini perlu segera konsultasi dulu nih ke psikolog atau psikiater terdekat ya. Apalagi kalau sudah ada perilaku bunuh diri dan self harm, itu harus ke psikiater terdekat dulu. Nah, kemudian kalau seandainya baru sampai misalnya ya sebenarnya nggak ada sih, dia cuma takut aja untuk menjalin hubungan baru lagi gitu, dampaknya sampai situ. Jadi setiap orang pokoknya beda-beda ya, nggak bisa disamaratakan. Perlu ada asesmen terlebih dahulu. Nah, kalau baru dampaknya misalnya ya dia cuma takut menjalin hubungan baru lagi aja sih Kak gitu. Nah, ini pelan-pelan support system itu juga penting banget ya, baik itu keluarga ataupun teman-teman. Jangan malah diejek-ejek gitu. Ya elah udah istilahnya sebulan 2 bulan yang lalu masih aja dipikirin.
move on kali gitu kan. Nah, itu kan sebenarnya apakah perkataan-perkataan yang empati, ya kan? Karena kan kita tidak pernah tahu juga seberapa kuat dia sudah berusaha gitu kan ya. Nah, teman-teman juga bisa mendukung, dengarkan apa yang dia ceritakan atau dia curhat, kemudian bantu nih, ajak untuk bisa menggali potensinya dia lagi. Gini-gini, kita bantu. Kalau misalnya kemarin-kemarin nih, waktu khususnya ya dalam hal ini, dapat kekerasan dalam rumah tangga, mungkin kalau Mbak belum mungkin sama suami, udah aja di rumah aja gitu ya. Kira-kira nih ke depan semua orang kan berhak untuk bahagia, ya kan? Setiap orang itu juga berhak untuk punya masa depan yang jauh lebih baik dan menemukan orang juga yang jauh lebih baik. Berhak untuk memilih ya Kak Ica. Iya. Nah, jadi dan yang perlu kita ingatkan juga, Mbak, perlu ingat ya Mbak, gitu. Kita ingetin nih teman kita. Kebahagiaan itu kan kita yang ciptain. Nah, kita pelan-pelan yuk gitu. Pelan-pelan. Nggak apa-apa, sedih itu wajar banget, tapi pelan-pelan. Apalagi mungkin dengan istri-istri yang udah punya anak. Nah, kita lihat nih, masih ada anak nih, harus kita perjuangkan. Yang bisa jadi harapan kita. Yuk sama-sama untuk bisa lebih berdaya. Mungkin kalau dulu nggak bisa kerja gitu ya, nggak boleh kerja. Sekarang Mbak bisa apa nih? Yuk kita isi waktunya dibanding menangisi yang kemarin-kemarin, kita isi nih waktunya, meningkatkan skill, mengupgrade kemampuan kita. Semakin kita menjadi lebih baik, ya kan? Tentu dengan usaha-usaha kita, terus perluas juga jaringan, ya kan? Dan tentu ya, jangan lupa juga berdoa. Tuhan itu kan juga tidak tidur, ya kan? Dan lingkungan juga akan menangkap nih. Kalau kita positif, lingkungan juga akan menangkap hal positif kan. Kalau kita negatif terus, kita juga menangkap negatif. Kalau kita berusaha untuk positif, pelan-pelan kita akan dikumpulkan kan sama orang-orang yang juga positif. Dan pelan-pelan juga kita bisa punya relasi-relasi dengan orang yang positif dan dipertemukan dengan orang yang mungkin aja walaupun mungkin ada yang bisa cepat, ada yang tidak cepat ya. Orang-orang yang memang sudah sesuai nih sama visi misi kita. Dan jangan lupa saat mau menjalin hubungan baru lagi, jangan karena ya udahlah daripada saya kelamaan jomblo, ya udahlah dibanding saya tuh capek kondisinya kayak gini terus cuma sendirian. Coba pikirkan lagi apakah dengan pasangan selanjutnya ataupun yang belum punya pasangan selanjutnya ya, tapi misalnya baru memulai hubungan itu sudah kita sama satu visi misi kita. Apakah memang sama-sama mau berkomitmen nih untuk tetap menjaga hubungan kita? Mungkin kan namanya hubungan ada fase jenuhnya ya kan. Tapi apakah memang sama-sama berkomitmen nih untuk membangun hubungan ya? Di fase jenuh ya bolehlah kita beri ruang untuk pasangan kita saling berefleksi, oh kayaknya dengan kita kayak gini terus pasangan kita akan jenuh gitu ya. Kira-kira apa ya, mungkin yuk coba kita misalnya punya kegiatan bareng, misalnya ajak masak bareng atau melakukan, oh kita mungkin biar lebih seru nih punya ide-ide bisnis bareng gitu. Nah kayak gitu, itu yang bisa dilakukan. Karissa, mic-nya masih mati. Iya, mohon maaf bantuan tadi ini. Oke, mudah-mudahan jawaban dari Mbak Ica bisa mewakili masukan untuk temannya Mbak Eni ya. Nah, lanjut lagi, ini ada lagi Mbak Ica. Ini banyak banget pertanyaan-pertanyaan, jadi saya pilih aja ya. Pertanyaan selanjutnya yaitu dari Marisa. Bali, halo Bali. Ternyata kita ke Bali juga nih. Anggap aja sekarang kita lagi di Bali. Nah, dari Marisa di Bali, saya ingin bertanya, Ica, tadi kan sudah dijelaskan tuh tentang mencegah KDRT, ya kan, di masa pacaran. Sekarang tuh lagi pacaran, tapi sudah membahas untuk mencegahnya KDRT.
Yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara kita mengurangi atau mencegah agar tidak berlarut-larut dalam trauma yang telah dialami, dan bagaimana cara kita bersikap kepada korban agar lebih sedikit membantu ketimbang kita hanya diam mendengarkan ataupun hanya berkata, sabar ya, sabar, seperti itu aja, Kak. Oke. Oh gitu. Jadi bagaimana kita mengurangi, mencegah agar tidak berlarut-larut trauma yang telah dialami gitu, Kak. Terusnya juga ada teman kita yang merasakan mungkin ngerasain kekerasan, tapi kita hanya sabar ya, sabar kayak gitu. Maksudnya support apalagi selain kata-kata sabar ya, sabar itu lagi gitu, Kak. Bagus nih. Ya, karena benar. Sering kita menjadi apa ya, pendengar ya dari teman-teman kita kayak gitu kan. Terus banyak yang curhat ketika lagi duka kayak gitu, apalagi tentang kekerasan kayak gini, kalau hanya sabar ya sabar, kamu nggak ngerasain apa yang aku rasa. Bener banget. Seperti itu, Kak. Bener mungkin banget. Kak Ica sekarang boleh menjawab pertanyaan dari Maritsa. Oke, Mbak Maritsa. Sebelumnya saya juga tadi mau menambahkan bahwa ada baiknya dalam menjalin hubungan selanjutnya, kalau memang sudah ada dampak dari sebelumnya nih ya. Jadi mau melanjutkan, misalnya kok kayak kita udah punya ada orang yang bisa menerima kita gitu. Itu juga kita perlu nih cerita apa aja sih yang masih ketakutan-ketakutan dalam diri kita, apa aja sih trauma-trauma yang kita miliki. Itu kita wajib baiknya ya, malah sebenarnya harusnya ya kita infokan juga ke pasangan kita agar di awal hubungan tuh sama-sama tahu nih bagaimana kondisi dari pasangan, biar sama-sama bisa saling support. Dan selanjutnya kalau kita dengerin orang lagi curhat, memang sebenarnya ada baiknya, apalagi ini kan di fase denial nih kalau awal-awal. Rasanya kalau dibilang sabar ya itu kan bukan sesuatu yang menyenangkan ya, malah kayak dengarnya jadi nyebelin ya. Duh, nih orang bener, Kak. Kadang kan kamu nggak tahu apa yang saya rasain, nggak tahu yang dirasain kayak gitu, Kak. Iya. Nah, ada masukan nggak selain itu, Kak? Oke, setelah kita dengarkan, kita ajak, yuk kalau gitu sekarang ya wajar ya kamu sedih. Saya tahu itu sangat menyesakkan. Saya tahu itu sangat menyedihkan. Oke, sekarang kira-kira nih pertama ditanya dulu. Kamu bisa tanya dulu. Kira-kira apa yang bisa saya bantu? Coba ditanya dulu ke temannya. Sekarang apa yang bisa saya bantu? Nah, yang kedua bisa besoknya ya bisa ajak. Yuk daripada terus berlarut, kira-kira nih rencana ke depannya tuh kamu mau apa? Yuk sama-sama buat plan. Kira-kira apa nih untuk ya nggak usah jauh-jauh setahun lah, sebulan ke depan nih mau apa? Lu nggak tahu gini. Nah ya kan suka kayak gitu kan. Tanya lagi, kira-kira sampai saat ini apa sih yang masih belum selesai? Ya kan? Nah coba diajak diskusi di situ, dibantu. Skripsi saya nih belum selesai gitu kan, nih gara-gara pacar saya ngeghosting saya nggak bisa fokus. Oke, ya udah. Berarti di situ tugas teman adalah memberikan support, misalnya menemani, ya kan? Ya udah, mau ngerjain skripsi kapan yuk bareng, atau mungkin kalau saat sekarang PPKM ya misalnya sambil baca jurnal sampai malam ya nggak apa-apa, temenin, mungkin temennya bisa sambil ngerjain yang lain ya kan, ataupun berikan support lainnya, misalnya kayaknya teman saya itu jadi nggak lagi malas nih dampak dari itu gitu kan ya, kita juga harus peka nih apa sih dampaknya, misalnya jadi malas makan ya mungkin sesekali kita bisa kirimkan surprise ya, makanan gitu ya. Makanan itu nggak harus yang mahal-mahal, sambil kasih semangat. Gitu. Jadi tapi kalau seandainya sudah kita lihat nih kok warning banget nih, udah sampai ke hal-hal yang membahayakan diri dia, apalagi sudah istilahnya udah misalnya Mbak Risa tanya nih ke punya teman ya misalnya tadi, atau Mbak Maritsa punya teman, terus kok aneh banget ya nih di chat nggak ada, terus kok pas ditanya ke orang tuanya iya ngurung diri,
seharian gitu. Nah, itu perlu jadi warning tuh. Coba didatengin ya, tapi tetap dengan protokol kesehatan ya, karena kondisi kan seperti ini. Kalau memang rasanya tuh ada red flag ya, red warning kayak sudah ada ke arah ingin bunuh diri atau menyakiti diri, itu segera konsultasi, bawa temennya itu ke profesional. Oke. Jadi Mbak Ica, salah satunya komunikasi juga ya. Jadi kita tahu dulu nih teman kita tuh sukanya apa kayak gitu kan. Ketika lagi ada masalah, kita mendekati nih suka apa, terusnya juga yang nggak sukanya kita hindari dulu, seperti itu ya Mbak Ica ya. Jadi biar yang menjadi korban kekerasan ini tuh agak lebih menerima gitu kan, menerima dengan kenyataan yang lagi dirasain, tapi dia tetap fighting gitu karena banyak sekelilingnya itu tuh masih support dia kayak gitu ya Mbak Ica ya. Nah, minimal jadi penghibur dari teman kita gitu. Oke, betul. Gitu. Jadi Kak Maritza, mudah-mudahan jawaban dari Mbak Ica bisa bermanfaat buat teman dan juga untuk diri, biar kalau ada teman yang lagi merasakan kekerasan atau kayak gimana, jadi bukan hanya sabar gitu, tapi ada tindakannya. Dengan apa? Lihat apa yang dia suka, terus komunikasikan yang lebih baik, dan yang tadi banyaklah yang sudah materi-materi kayak Ica berikan itu tuh mudah-mudahan bisa membantu ketika ada teman yang merasakan KDP itu tuh kita bisa kasih masukan seperti itu. Lalu ada juga lagi nih Mbak Ica, pertanyaan dari Firda dari Tulung Agung. Wah, tadi habis dari Bali kita ke Tulung Agung. Halo Firda dari Tulung Agung. Nah, di sini Firda ini mau bertanya, saya ingin bertanya Kak, saya memiliki pacar di mana setiap saya datang ke rumahnya orang tuanya sering bertengkar. Orang tuanya sering bertengkar dan melakukan KDRT di depan mata saya. Dari situ saya takut jika pacar saya di masa depan akan melakukan hal demikian. Apakah tepat jika saya memutuskan pacar saya karena hal tersebut? Baca. Oke. Sepertinya koneksi Mbak Ica lagi trouble, kita tunggu dulu. Nah, buat teman-teman mungkin ada yang mau bertanya lagi, boleh catat di kolom chat, diketik boleh. Ini ada beberapa yang sudah ditampung sama saya dan nanti saya akan bacakan untuk dijawab langsung oleh narasumber. Ya, mungkin bagi teman-teman yang yang sekarang ingin menata kehidupannya biar ke depan itu tuh setelah menikah itu tuh tidak ada KDRT, tidak ada kekerasan apapun. Kekerasan kan tadi banyak banget yang sudah Kak Ica jelaskan kan. Ada dari kekerasan verbal, kekerasan fisik dan lain-lain kayak gitu kan. Nah, kita harus tahu dulu nih bentuk-bentuknya seperti apa, jadi biar bisa mencegah sedini mungkin. Dan biasanya kekerasan itu tadi Kak Ica sudah menjelaskan bahwa muncul ketika ada konflik. Ketika ada konflik muncullah kekerasan. Setelah kekerasan biasanya minta maaf ya. Setelah minta maaf lalu ada baik lagi. Nah, setelah balik lagi muncul lagi konflik kalau kita tidak ada tindakan untuk untuk mau berubah kayak gitu. Jadi coba beberapa tips yang tadi Kak Ica sudah jelaskan itu tuh mungkin bisa menjadi bisa menjadi acuan buat kita nanti biar tahu. Nah, ini dia Kak Ica. Sorry ya. Iya, maaf ya.
Jadi ini Kak, ada yang bertanya dari Tulung Agung. Wah, jauh-jauh banget nih. Oke, silakan. Katanya gini, dia ini memiliki pacar di mana setiap dia itu datang ke rumah pacarnya, ngelihat orang tuanya selalu bertengkar dan melakukan KDRT orang tuanya di depan mata dia gitu. Jadi calon mertua gitu ya bahasanya. Nah dari situ dia ini tuh takut kalau misalkan anaknya ini tuh bakalan seperti apa yang orang tuanya lakukan gitu. Apakah tepat kalau misalkan dia itu memutuskan pacarnya sekarang karena hal tersebut kayak gitu, Mbak Ica? Oke, sebenarnya terlalu dini ya untuk bilang bahwa anak dengan korban kekerasan pasti akan melakukan kekerasan dalam hubungan nanti gitu. Itu kan hanya ada kemungkinannya lebih besar gitu. Nah, apalagi kalau di sini pacarnya tuh juga sudah aware nih bahwa kok kayaknya pasangan saya punya keluarga yang punya rentan nih melakukan kekerasan ya, kekerasan dalam rumah tangga. Nah, di sini sama-sama coba makanya tadi sudah dipahami bahwa waktu pacaran ini kan waktu penjajakan, waktu saling mengenal satu sama lain. Penting banget di sini untuk sama-sama komunikasikan bareng. Oke, selama ini apa sih dampak yang masih kamu rasakan nih selama orang tua berantem terus gitu kan? Pasti ada dampak psikisnya gitu. Nah, kalau memang dampak psikis ini kalau sebagai pacar tentu berikan dukungan terus. Kalau memang ada dampak psikis kok kayak saya tuh jadi takut menjalin hubungan gitu ya. Kok saya takut melakukan hal yang orang tua saya lakukan nanti ke kamu istilahnya kayak gitu ya. Ataupun kok saya ada ketakutan untuk menikah gitu ya. Coba deh selain memang pacar ajak diskusi bareng, coba temani terus ya, validasi terus bagaimana perasaannya, bisa ajak juga pasangannya ini untuk sama-sama saling diskusi. Nanti kalau memang sudah ada niatan ke jenjang selanjutnya ya, ke yang serius sebelum menikah, itu ada baiknya untuk sama-sama konsultasi ke psikolog pranikah, karena di sini penting banget untuk sama-sama bisa menerima masa lalu, sama-sama mau untuk berproses dan mendukung satu sama lain, apalagi kalau sudah ada niatan ke jenjang selanjutnya atau jenjang pernikahan. Kalau memang kayaknya masih belum deh gitu kan, ya udah sama-sama aja dulu, sibukkan diri dulu untuk istilahnya memantaskan diri sama-sama, ya nggak apa-apa kan, untuk yang penting nggak, kalau misalnya dibilang putusin atau enggak itu kayaknya sangat nggak banget ya kalau tiba-tiba kayaknya orang tuanya KDRT nih pacar saya, ya udahlah saya putusin aja, itu kayaknya nggak banget juga ya kan, kayak gitu kasihan dong ya kan, karena korban itu belum tentu pasti jadi pelaku gitu. Nah, jadi memang ada baiknya saling support dulu di situ, saling menyibukkan diri juga ya, saling menyibukkan diri untuk bisa menjadi lebih baik. Misalnya ikut aja deh pelatihan-pelatihan kalau misalnya tahu nih dampak dari kekerasan yang sering dilakukan waktu itu, saya jadi nggak percaya diri gitu untuk ngomong-ngomong di luar. Nah, berarti kan tahu nih apa yang harus diperbaiki di situ. Itu misalnya ikut pelatihan-pelatihan komunikasi atau yang lainnya gitu. Saya di sini nggak bilang kalau misalnya pacar saya korban kekerasan ya udahlah putusin gitu, nggak bisa kayak gitu. Oke, terima kasih Mbak Ica. Jadi intinya komunikasi sama kita mau berubah atau tidak, harus ada introspeksi juga ya Kak dari diri masing-masing. Kalau misalkan hanya hanya diri kita saja yang introspeksi tapi kita tidak ada komunikasi juga ke lawan kita, maka yang mendem cuman kita doang. Tapi ketika
kita juga introspeksi, terusnya juga pasangan juga kita komunikasikan, nggak sukanya di mana, kayak gitu kan. Nah, itu akan menjadi kayak give and take gitu ya, Kak ya. Jadi sama-sama saling introspeksi untuk menjadi lebih baik dan menjadi apa yang sama-sama diinginkan. Kayak gitu. Dan yang paling penting juga, jika memang sudah ada ke arah yang lebih serius, jangan menikah hanya karena ingin keluar dari istilahnya daripada saya pusing nih di keluarga terus, sudahlah menikah aja gitu. Karena kita pahami bahwa setelah menikah tuh bukan tidak ada masalah, ya kan? Setelah menikah tuh pun juga ada masalah. Tentu akan ada masalah, namanya hidup tentu akan ada masalah gitu. Betul. Jadi jangan menjadikan ya udahlah nikah agar keluar dari masalah yang lama, tapi selesaikan dulu gitu masalah yang lama. Kalau memang belum siap, kayaknya saya belum siap nih, ya udah tunggu kesiapannya kapan, saling dukung, saling mengisi. Kalau misalnya memang sudah ada niatan untuk ke jenjang selanjutnya, dan kalau masih pasangannya ini punya banyak sekali trauma-trauma ya, itu penting banget juga. Inilah pentingnya konsultasi juga ke psikolog, ya kan? Jangan takut ke psikolog, bukan karena ke psikolog itu pasti pasti ke psikolog tuh orang gila gitu kan, atau yang bahasa psikolog tuh schizofren, atau orang ke psikolog tuh pasti bukan orang yang baik atau apa. Enggak, karena tiap manusia itu kan sebenarnya butuh untuk bisa mengetahui dan bisa digali ya, potensi apa sih sebenarnya yang bisa diperbaiki gitu kan untuk kedepannya. Oke. Mungkin inti dari materi pada hari ini, jadi kita sebagai seseorang itu tuh pasti nggak luput dari masalah, mau sebelum menikah atau proses lagi menjelang pernikahan pun juga banyak ya Mbak Ica ya. Benar banget. Kayak 1 hari sebelum hari H itu tuh ada masalah apalah gitu kan, pasti ada juga. Bahkan ketika setelah menikah pun juga masalah akan selalu ada. Namanya kita di dunia emang mungkin jadi harus kayak nih, harus tahu problem solving seperti apa, kayak gitu kan, dan juga bentuk-bentuk permasalahannya juga seperti apa, dan kita masukin materi pada hari ini itu tuh seperti kayak bentuk-bentuk KDP itu tuh kayak gimana. Jadi kan ada kekerasan juga secara verbal, secara nggak langsung kita kayak dibully dengan orang lain, tapi kita nggak tahu ternyata itu tuh sebenarnya kekerasan kayak gitu kan, yang benar-benar membekas di psikis kita kayak gitu. Nah, bagi yang merasakan hal seperti itu, jadi kita harus tahu dulu kita untuk mencegahnya itu seperti apa, karena hanya diri sendiri yang tahu kapasitas diri kita. Kayak gitu ya Mbak Ica ya. Dan satu lagi, yang perlu dititik beratkan adalah dalam menjalin hubungan apapun ya, kekerasan dalam pacaran atau dalam pacaran ataupun dalam rumah tangga, ya kan? Mungkin karena di sini nggak hanya penontonnya ternyata nggak hanya remaja aja nih, mungkin ada yang sudah menikah juga. Itu yang paling penting atau yang perlu sangat dipegang adalah komitmen dan komunikasi. Kalau sudah ada komitmen, tentu dia akan berpikir kembali nih untuk misalnya selingkuh ya, kalau menikah kan selingkuh ya, ataupun kalau pacaran tiba-tiba ghosting, ya kan, dia akan memikirkan lagi. Oke, baik, terima kasih Mbak Ica. Mudah-mudahan ini bermanfaat banget buat teman-teman ya. Materi pada hari ini luar biasa sekali.